Pertama kami mengucapkan terima kasih sekaligus juga mengucapkan selamat Prof. Haidar atas terpilihnya kepengurusan baru periode 2002-2007. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberikan berkah untuk kepengurusan dan kemaslahatan bagi Muhammadiyah dan umat dan bangsa. Baik Prof, ada beberapa pertanyaan ini kita siapkan buat wawancara khusus di media Indonesia Prof. Juga nanti akan tayang juga di sosial media media Indonesia. Jadi wawancara ini secara paralel nanti akan kita tayangkan secara lebih luas lagi, tidak hanya media cetak tapi juga media sosial yang kita miliki. Baik Prof, yang pertama eh, pertanyaannya adalah kalau saya cermati kami cermati statement ataupun pidato dari Prof Haidar setelah terpilih, setelah ditetapkan oleh Muktamar, ada 5 pesan. Salah satunya adalah komitmen dari Prof Haidar untuk terus menggelorakan Islam berkemajuan, akan terus didialogkan baik di dalam ataupun di luar negeri. Nah, untuk lebih paham kita tentang Islam berkemajuan, boleh dijelaskan, Prof, definisi Islam berkemajuan itu seperti apa, Prof? Baik, Mas Ade, Teguh, Mas Emir, Mas Henry, dan Mas Akah ya, dan teman-teman hebat yang di media Indonesia. Terima kasih atas ucapan selamatnya dan mudah-mudahan kita bisa terus bersama untuk memajukan Indonesia dan mencerahkan semesta seperti dijadikan tema Muktamar Muhammadiyah ke-4. Baik, Islam berkemajuan dalam perspektif Muhammadiyah itu merupakan pandangan keagamaan, bukan madhab. Pandangan keagamaan yang menampilkan paham Islam sebagai dinul hadharah, agama yang membangun peradaban hidup yang maju. Maju di segala bidang, bukan maju dalam aspek-aspek dunia saja, tetapi maju dalam aspek apa nilai-nilai yang menyangkut dasar keagamaan. Majunya dalam arti bahwa fondasi hidup manusia itu dalam relasi dengan Tuhan, akidah, dalam relasi dengan Tuhan juga dalam manifestasi ibadah, serta juga dalam relasi dengan sesama manusia dan alam semesta itu menampilkan nilai-nilai luhur, yakni nilai damai, nilai bersatu, bersaudara, kemudian nilai toleran, dan nilai-nilai menjaga kehidupan yang integratif, tapi lebih jauh lagi membawa kemajuan hidup manusia, karena manusia adalah makhluk yang dianugerah Tuhan sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi yang diberikan seluruh semesta ini, khususnya bumi, untuk diolah dimakmurkan. Pandangan Islam berkemajuan ini punya legitimasi kuat pada pertama secara teologis pada ajaran Islam itu sendiri. Wahyu pertama tentang Isra, membaca, mengkaji, orasi, dan sebagainya. Kemudian ayat tentang perubahan, bahwa Allah tidak akan mengubah nasib dua kaum sampai kaum itu mengubah sendiri. Ya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Kemudian juga ayat tentang tafakur, berpikir tanador, berpikir tentang masa depan, tentang akal, menggunakan akal pikiran, dan berbagai macam perintah untuk mengkaji dan terlibat di dalam alam. Nah, kemudian dalam sejarah juga terbukti bahwa pasca Nabi, di samping daerah Nabi,
Islam telah menghadirkan peradaban kejayaan Islam yang membangun kehidupan yang maju di saat kebudayaan lain tertinggal atau mengalami dekadensi. Nah, dari sini maka Muhammadiyah ingin menguatkan kembali ya, pandangan Islam yang kita sebut akhirnya sebagai pandangan Islam berkemajuan, di mana nilai-nilai kemajuan itu merupakan pandangan yang utuh antara nilai ketuhanan, nilai insaniah, kemanusiaan, bahkan nilai-nilai kesemestaan yang terangkum dalam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak semata diutus kecuali untuk menyebar rahmat bagi semesta alam. Nah, dalam konteks ini perbandingan misalkan sekarang ini kan kuat tentang Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah. Nah, kita sepenuhnya berada dalam perspektif itu, tetapi Islam berkemajuan memberi aksentuasi bahwa Islam bukan hanya agama yang mengajarkan keadilan, perdamaian, persatuan sebagaimana terangkum dalam wasatiyah Islam yang moderat, tetapi Islam yang maju, Islam yang modern, Islam yang selalu mampu menjawab tantangan zaman. Dan itulah Islam yang membangun peradaban hidup yang distintif, yang membedakan dari perspektif kemajuan yang hanya bersifat sekularistik, kan? Tapi juga berbeda dengan pandangan hidup yang bersikap teosentristik semata. Disitulah Mas Ade dan teman-teman bisa membedakan di mana posisi dan substansi Islam berkemajuan. Baik, Prof. Prof, kalau kita lihat dari dinamika yang terjadi terutama di kalangan Islam ya, munculnya fenomena paham-paham transnasional, paham-paham yang dari luar, dan ini membawa sebuah sikap ideologis yang keras, fundamentalisme keagamaan, rasa benar sendiri, kemudian berujung pada radikalisme dan terorisme. Nah, apakah Islam berkemajuan mampu tidak meminimalisir berkembangnya paham-paham yang fundamental, yang sangat keras, yang takfiri, merasa benar sendiri, Prof? Bagaimana, Prof? Harus mampu. Kenapa? Islam berkemajuan dalam berhadapan atau menghadapi pandangan-pandangan yang gulu sebenarnya, yang ekstrim ya. Atau kalau kita menyebut radikal ekstrim itu, pertama, pandangan yang radikal ekstrim dalam agama itu lahir karena bias di dalam memahami ayat atau hadis, ya. Di mana ayat dan hadis itu dipahami secara hitam-putih. Nah, itu kan. Misalkan ayat tentang jihad. Ayat tentang jihad itu kan ada dua makna dalam. Pertama, jihad dalam makna memang ghazwah, ada perang dalam ajaran Islam untuk membela diri ketika memang secara fisik diserang, atau untuk menyelamatkan kehidupan di mana di zaman Nabi kan ada. Tetapi paham tentang perang itu tidak boleh digunakan sembarangan. Pertama, di tempat yang sudah damai, kan gitu kan. Yang kedua, ketika kita tidak ada urusan dengan orang, baik diserang maupun urusan untuk menyelamatkan darurat keadaan dan lain sebagainya. Nah, paham takfiri, paham radikal itu sering menggunakan jihad dalam situasi dan pemahaman yang terbatas, sempit dan tidak dalam konteksnya. Nah, itu. Yang kedua, jihad dalam mana perjuangan berjuang meraih ilmu pengetahuan yang tinggi, berjuang hidup supaya ekonomi umat Islam itu di atas, berjuang dalam politik agar berpolitik dengan cara yang berkeadaban mulia. Itu juga perjuangan. Berjuang memakmurkan bumi dan menyelamatkan dari eksploitasi. Nah, mestinya perjuangan ini yang harus kita kedepankan. Tapi, nah,
Jangan juga ada muncul radikal ekstrim yang lain karena dianggap bahwa ini sumber masalah, lalu muncul radikal ekstrim yang lain apa? Satu, eh, dengan pandangan deradikalisasi, sudah hilangkan saja kata jihad itu dalam Al-Quran. Atau Ya, hilangkan saja kata jihad itu dalam perspektif orang Islam. Nah, ini sama radikalnya sebenarnya, radikal sama juga Prof ya. iya. Yang kedua, melihat bahwa sumber radikalisme itu hanya agama. Ya, Kita harus melihat kasusnya. Kalau memang itu sumbernya agama dan pelakunya orang mengatasnamakan agama, ya itu radikal agama. Tapi ya, kalau ada karena kasus lain, ya jangan dibawa-bawa. ya. Teman-teman silakan yang lain ada mau disampaikan. Silakan Kakak Emir. Ini Muhammadiyah otentik nih Kakak Emir nih. Pakat Bang. Semuanya Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Iya, amin, amin, amin. Ini Pak Haidar mau nanya soal dalam konteks yang apa kontemporer aja soal pemilu. Nah, selama ini kan beberapa kali Pak Haidar bilang eh, dalam pemilu besok apa namanya jangan sampai lagi muncul polarisasi yang sedemikian tajam ya antara satu pihak, terutama juga pihak yang seakan-akan menganggap bahwa orang yang menggunakan apa namanya paham agama tuh seakan-akan kayak tadi dianggap sebagai radikal. Nah ini eh, pandangan Muhammadiyah dalam menghadapi pemilu 2024 tuh sebaiknya masyarakat seperti apa, Pak Haidar? Baik, ada dua cara pandang tentang pemilu 2024. Pertama, kenapa kami menyuarakan agar pemilu 2024 itu mengakhiri polarisasi. Nah, pandangan ini muncul karena faktanya dalam setidaknya dalam 2 kali kita ini kuat sekali apa pembelahan itu dan itu bersentuhan dengan politik ideologis. Nah, politik ideologis itu ada yang sumbernya pada agama dengan cara pandang agama yang keras, ada yang bersumber dari ideologi, bisa nasionalisme atau lain yang juga pandangannya sama keras ya. Lalu memunculkan dua kategorisasi yang sebenarnya sekarang kita tidak boleh lagi menyebut dua jenis hewan yang sering disebut itu. Itu kan mencerminkan ada apa yang disebut dengan konflik ideologi di balik itu. Padahal politik kan urusan yang lebih praktis. Sebenarnya. Kontestasi yang sehat, siapa menang dia tidak boleh jumawa dan sah. Kemudian siapa kalah dia harus mengakui kesalahan itu dan tetap terlibat di dalam proses negara. Tapi karena masuk ke ideologis, lalu yang menang juga tetap merasa jumawa, yang kalah juga akhirnya tetap membawa suasana politik marah gitu atau suasana politik dendam. Nah, pembelahan ini terjadi karena kita membiarkannya proses itu terjadi. Nah, maka harus ada komitmen bersama supaya itu berakhir. Sejak sekarang, setiap kontestasi, parpol yang mengusung kontestan atau kelompok-kelompok yang mengusung kontestan, baik itu pilpres, pilgub, pilwak di kota gitu kan, maupun pileg, untuk tidak lagi membawa isu-isu politik ideologis yang keras tadi. Nah, baik dalam menampilkan diri atau juga mencurigai atau menempatkan pihak lain sebagai pembawa politik ideologis tadi. Termasuk politik identitas kan. Sebenarnya secara umum politik identitas itu setidaknya dalam konteks Indonesia kan identitas sara kan, suku, agama, ras, golongan itu kan itu identitas. Jadi baik yang membawa identitas agama, membawa suku, membawa ras, membawa golongan gitu,
Eh, kan ada membawa golongan itu merasa golongannya paling benar sendiri, kan ada juga toh. Hati-hati. Jadi politik identitas itu bisa sentrifugal, itu bisa menjadi milik siapa saja. Nah, kelirunya ketika politik identitas itu kok agama gitu kan. Saya bukan karena dalam posisi sebagai representasi organisasi kami, tapi sebagai ilmuwan pun itu nggak benar gitu kan. Nah, bahwa ada satu kelompok agama yang membawa itu iya, tapi kan tidak generalisasi, persis sama. Diam-diam orang yang anti politik identitas, kalau sudah pemilu, datang ke pesantren, datang ke masjid, itu kan. Tapi setelah menang bilang jangan bawa-bawa politik agama. Eh, kita sebagai bangsa yang ingin adil dan objektif itu tidak pas. Nah, jadi akhiri itu. Termasuk sekarang, kalau ada calon dari satu kubu itu jangan tiba-tiba, hati-hati kalau ini menang, nanti Indonesia terancam. Karena dia membawa politik ini, politik identitas. Nah, ketika kita memulai lagi itu, nanti akan ada respon yang sama. Jadi kesimpulan saya, kami di Muhammadiyah, mari kita tutup buku. Kalau ada hal-hal yang itu muncul, justru menjadi agenda bersama untuk kita eliminasi. Nah, yang kedua, Mas Emir, pastikan sistemnya berjalan dalam 3 hal. Satu, lu berjurdilnya itu mengcover supaya tidak hanya proses rutin, substantif, tetapi betul-betul bahwa itu terlaksana. Agar apa? Tidak ada lagi ada banyak kekecewaan di kemudian hari. Bahwa ternyata politik, kontestasi politik tidak sepenuhnya berjalan baik. Kemudian kedua, pastikan bahwa para kontestan dengan para pendukungnya termasuk parpol, elit maupun warga itu lebih mengutamakan visi keindonesiaan kebangsaan. Atau membawa visi keagamaan, kedaerahan, hati-hati kan sekarang kedaerahan itu kuat loh. Nah, ketika membawa kedaerahan pun harus dalam perspektif keindonesiaan. Jangan murni keagamaan atau kedaerahan. Ya kalau kita bersepakat, ya perspektif keindonesiaan yang berpancasila, dalam perspektif Pancasila. Tapi Pancasila yang jujur, Pancasila yang autentik, bukan Pancasila yang di atas kita. Nah, yang ketiga, pastikan juga bahwa para aktornya, terutama yang berkontestasi, dari calon presiden, calon wapres, calon gubernur, calon bupati, wali kota, calon anggota DPR pusat maupun daerah itu juga menjadi orang-orang yang saya sebut kemarin sebagai kesatria Pancasila, yakni berjiwa negarawan, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kroni pribadi yang kita sebut dalam pidato kita harus selesai dengan dirinya. Jadi setiap calon itu niati harus selesai dengan diri. Sebab kalau tidak selesai dengan dirinya, nanti yang merasa harus balik modal, nambah numpuk modal baru, gitu kan? Terus nanti yang merasa didukung oleh berbagai pihak harus ada politik balas jasa. Kemudian nanti ketika ada yang belum punya apa-apa ingin banyak punya apa-apa. Nah, kalau itu yang terjadi maka itulah yang sering menggoda. Kekuasaan itu menggoda. Haidar, Ya, saya mau langsung masuk pada soal negarawan, Prof ya. Almarhum Buya Syafiee Ma'arif itu pernah seringkali mengeluhkan bahwa negara ini terlalu banyak politisi ketimbang negarawan. Kenapa Indonesia ini banyak melahirkan politisi, Prof? Kenapa miskin negarawan? Apa yang terjadi sebenarnya, Prof Haidar? 2 hal. Satu, pendidikan politik kita belum mampu melakukan transformasi politisi menjadi negarawan. Tidak ada yang salah jadi politisi, karena memang semua kan lewat itu. Ya. Lewat politik. Kalau orang lewat parpol, perjuangan lewat politik itu politisi. Semua harus lewat situ. Nah, kalau lewat ormas malah keliru.
Kalau lewat gereja, lewat masjid malah keliru. Ya, jadi kalau ormas berposisi sebagai ormas ya itu yang pas. Nah, yang yang tidak tuntas itu pendidikan politik tidak mengajari setiap elit sejak dia dari bangku sekolah sampai bangku partai gitu kan. Itu untuk menjadi dewasa, belajar jadi negarawan. Tidak usah jadi negarawan ideal. Sekali setelah dia terpilih, itu dia harus jadi milik seluruh. Jadi itu bahwa ada kepentingan-kepentingan politik itu ya. Kalau yang berasal dari partai tertentu tentu agak lebih banyak porsinya dari partai itu biasalah sharing kekuasaan. Tapi jangan bablas dari sharing kekuasaan lalu menjelma dirinya menjadi milik kelompok sendiri. Nah itu, nah disinilah proses pendidikan politik kita belum berhasil melakukan transformasi dari politician kepada negara. Yang kedua, culture. Budaya politik kita ini kan belum balik. Budaya politik kita ini masih timik-timik ya kata orang Jawa. Setelah reformasinya membahana, tapi political behavior-nya baik di tingkat warga maupun di tingkat elit itu ya timik-timik gitu. Jadi banyak jatuh bangunnya dan nggak mau belajar dari jatuh bangun itu. Ya, lalu yang terjadi apa? Tradisinya masih tradisi pinggiran dalam berpolitik, bukan tradisi besar. Nah, tradisi besar itu kan contohnya misalkan ketika George Washington terpilih kan, lalu dia cukup ya. Nah, atau kalau toh dia terus itu nggak apa-apa, ya, dia terus juga nggak apa-apa dalam periode yang konstitusi membolehkan. Dia betul-betul berkhidmat untuk rakyat. Dan dia tidak berpikir untuk membangun kepentingannya sendiri, untuk kebesaran dirinya. Dan kekuasaan kan begitu. Jadi kalau Mas Emir jadi tamat, lalu ingin membangun kebesarannya sebagai tamat yang percaya. Sebenarnya simpel-simpel aja. Udah, alhamdulillah jadi tamat. Setelah jadi tamat, ketika sudah selesai ya sudah kembali sebagai orang biasa kan. Eksistensi kemanusiaan malah tetap dia hidup. Nah gitu. Tapi godaannya kan. Jadi culture-nya itu tidak membuat kita, yang saya maksud akil balik itu, keluar dari tradisi kecil pada tradisi besar dalam berpolitik. Nah, karena itulah maka konstatasi Buya Syafi'i Ma'arif itu sebenarnya sebagai warning aja. Saya percaya masih banyak potensi itu. Tinggal bangun culture itu. Nah, kita tugas ormas, media, memberi ruang pada mereka yang punya potensi-potensi negarawan itu. Maka yang nyalon itu juga nanti harus orang-orang yang bukan lemparan gitu, tapi harus ya misalkan dari media ya harus muncul juga. Kalau Mas Emir punya idealisme, dorong biar jadi anggota dewan tapi yang memperjuangkan nanti dunia media yang hebat. Cocok, Mas Emir, saya setuju, Prof. Setuju kan? Dan tampangnya juga memikat. Nanti kan bisa dipilih banyak orang itu. Baik, Prof. Sekarang pertanyaan saya masih soal pemilu, menyambung Pak Ade dan Pak Emir. Pemilu 2024 kan nanti konstituen yang lebih besar adalah generasi muda, generasi Z milenial, itu sekitar 40%. Kalau saya keliru, mohon dikoreksi, Prof. Ya. Nah, bagaimana negara atau elit melibatkan generasi muda yang baru pertama kali ikut pemilu, sementara di sisi lain generasi muda itu semacam kehilangan trust gitu terhadap elit. Ya. Karena beberapa kasus gitu kan, beberapa peristiwa kejadian. Sehingga generasi muda ini yang baru pertama kali memilih merasa tidak, wah ini bukan hajatannya saya gitu. Artinya mereka menarik jarak, jangan tarik-tarik saya untuk hajatan Anda begitu. Nah, bagaimana untuk meleburkan sikap ini sehingga generasi muda itu mempunyai respect atau mempunyai tanggung jawab bahwa pemilu 2024 adalah masanya saya, sehingga saya juga harus ikut menentukan keberlangsungan negara ini dengan memilih elit-elit yang kira-kira
bisa sepemahaman dengan generasi muda. Ini agak sulit gitu loh, Prof, ketika generasi muda ini lebih banyak sudah kehilangan trust terhadap elit. Bagaimana menurut Profesor? Ya, Mas Teguh. Jadi kita akan mudah menjawabnya secara teori, tetapi memang mempraktekannya ya tidak mudah ya. Jadi, memang ciri dari karakter milenial dan generasi Z ya, dan post Z atau generasi Alpha itu mereka ya tingkat curiosity-nya tinggi kan, ingin tahunya. Lalu sekarang penguasaan ipteknya tinggi. Juga daya rasionalitas sekarang mereka juga tinggi ya. Bahwa sesuatu itu ingin bukti kan gitu. Nah, tapi mereka ada punya sifat juga sebagai orang yang dinamis, itu selalu terbuka pada sesuatu yang entah baru atau sesuatu yang menggugah kesadaran mereka. Nah, ruang ini bisa kita gunakan. Jadi meskipun mungkin mulai bosan, gundah, dan bahkan mual, atau apa ya, mual ya, bahasa yang lebih bagus juga, mual itu ya, mules gitu terhadap keadaan gitu. Nah, jangan biarkan itu terjadi. Nah, kuncinya apa? Satu, harus ada kesadaran kolektif dari elit, baik di parpol, di pemerintah, dan tokoh-tokoh di bawah itu untuk mulai mengkapitalisasi keteladanan agar trust itu muncul. Nah, kan trust itu tidak muncul karena dulu ini kita harapkan ternyata setelah tidak kayak gini. Nah, mumpung belum bablas, mari para tokoh terutama di partai politik, di parlemen, di pemerintahan, yang itu urusannya memang berkaitan dengan eksemplar, contoh dari yang mereka pilih di masa lalu, itu mulai dalam sisa waktu ini untuk berbenahlah, tunjukkan keteladanan bahwa masih ada yang tersisa dari para elit negara ini, bahwa mereka bisa menjadi contoh. Masih ada waktu lah untuk seperti itu. Nah, yang kedua, harus ada fasilitator, mediator. Nah, siapa mediator yang bisa didengar oleh generasi milenial? Itu ya orang yang dalam referensi pendidikan itu seperti guru. Nah, kita ini yang ada di media, ada yang di ormas, ada yang mungkin tokoh-tokoh lepas, secara individu yang menguasai jagat media sosial gitu ya. Mari sekarang kita juga mau berinfak bersedekah dengan peran kita masing-masing, menyadarkan kaum milenial ini bahwa masih ada harapan buat mereka untuk memilih orang-orang yang bisa mengubah keadaan dan membawa nasib mereka menjadi generasi pewaris masa depan. Nah, jika kita tidak juga dan kita apatis, ya keadaan bisa tambah parah. Jadi, mari kita ini harus berperan di situ sebagai guru bangsa, atau yang kami sebut Muhammadiyah sebagai suluh peradaban. Jadi mereka memerlukan itu. Siapapun ya, dunia seusia itu ya, itu memerlukan pusat identifikasi. Dan pusat identifikasi ini sekarang sedang luruh, kalau tidak runtuh. Ya. Maka kita bangkitkan lagi energi, kapitalisasi kembali. Maka selain soal memasang calon yang menghabiskan waktu itu kan, itu biar urusan. Nah, kita harus kapitalisasi aja nilai-nilai berbangsa bernegara, ya, dan ke arah itu membangun optimis dan kepercayaan buat generasi muda bahwa masa depan politik Indonesia itu masih baik. Tetapi kita juga minta komitmen dari para elit yang akan menentukan masa depan kontestasi ini, bahwa ayo berkorban dan tunjukkan keteladanan di sisa waktu terakhir ini. Jangan hanya berpikir soal kue kekuasaan semata-mata.
Nah, KPU, Bawaslu, dan lembaga-lembaga lain itu juga bisa berperan untuk sosialisasi agar mereka juga terbuka. Nah, apalagi kalau misalkan muncul calon-calon muda, gitu ya, baik di parlemen maupun di pilpres, kan ini nyambung sebenarnya. Tapi yang muda ini juga jangan ingin instan membangun populisme politik yang ya bisa jadi mereka terpilih, tetapi visi kebangsaannya minus atau kurang memadai. Mereka juga harus belajar. Kalau ada yang mau maju pilpres, pilgub, bub dan seterusnya, mereka harus mulai membuka kembali lembaran sejarah ya tentang dasar konstitusi dan prinsip-prinsip berbangsa agar apa wawasan kebangsaannya itu lebih luas sehingga mereka tidak sekedar memenangkan pertandingan tetapi juga menjadi orang yang mencukupi ya visi kebangsaan. Provider, izin Pak Prof. Iya. Saya Henry Siagian, asli Sumatera. Puja Kusuma tapi Prof. Oh iya. Kebalikan Puja Kusuma. Mungkin saya agak menyangkut mengenai pemilu, cuman saya agak alihkan. Jadi yang saya ingin tahu adalah di bawah seorang Profesor Haidar Nasir, kira-kira bagaimana sebenarnya hubungan antara Muhammadiyah dan politik? Jadi kan apalagi kan bahwa banyak kader Muhammadiyah itu tersebar hampir di semua partai politik. Nah, cuman yang agak lebih mengemukakan ada di PAN dan juga Partai Umat yang didirikan oleh Pak Amin Rais. Ini bagaimana memosisikan, kan pasti partai politik saling berusaha menarik Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar di Indonesia gitu, Pak. Mungkin yang pertama itu, Pak. Ya, banyak memang yang memberi gambaran bahwa Muhammadiyah ini juga ormas yang lain itu tidak mudah menghadapi 2024 karena tarik menarik politiknya akan kuat. Nah, sebagaimana biasa kan tarik menarik politik itu akan selalu terjadi. Nah, tinggal kita mau ditarik-tarik apa enggak gitu atau menyediakan diri untuk ditarik atau tidak. Ada kan yang kemudian merasa terpaksa ditarik-tarik, tapi sebenarnya memang sudah sejak awal memancing untuk ditarik-tarik. Gitu kan. Itu hanya terjadi apa yang terjadi. Gitu kan. Insya Allah kami BP Muhammadiyah itu akan positioning sebagai ormas keagamaan yang tidak terlibat dalam partisan politik praktis. Praktis itu politik yang dimainkan oleh partai politik. Tapi kami memerankan politik kebangsaan yang tetap mengawal moralitas dan spiritualitas kebangsaan. Jadi mengambil jarak tetapi juga tidak pasif, ya, proaktif tapi dalam konteks kebangsaan. Apa sih jaminannya? Satu, Muhammadiyah jaminannya kita sudah punya koridor yang namanya kitab dan kepribadian Muhammadiyah. Insya Allah kami sudah terpatri lah untuk itu dan taruhannya ya amanah kami itu lebih berat. Kemudian yang kedua culture atau budaya politik di Muhammadiyah sudah tertanam itu baik di ranting, di bawah, di anggota sampai di tingkat atas. Nah, kalau ada satu dua yang ingin mencoba menarik-narik dari luar maupun dalam itu biasanya akan terkontrol oleh ruang publik Muhammadiyah yang sudah kami bicarakan. Dan selama satu periode lalu kan alhamdulillah kami bisa melalui itu. Biarpun ya tidak mudah kan gitu kan. Dari dalam ada seperti ini, dari luar. Dan kami menyikapinya normal-normal saja ya. Kalau ada tokoh atau orang Muhammadiyah yang di politik ingin menarik Muhammadiyah ya. Nah, istilahnya itu juga mereka usaha kan gitu. Jadi namanya usaha gitu kan. Apalagi dari luar ya kita hargai aja. Tapi sikapnya tetap ada. Yang kedua, yang ketiga sebenarnya diaspora kader politik Muhammadiyah itu makin ke sini kan makin meluas. Ya. Hanya ada yang tampak, ada yang tidak tampak.
Jadi, dan itu satu hal yang sangat positif yang membuat Muhammadiyah pun akhirnya eh, apa harus mengayomi semuanya kan. Nah, tiga aspek itulah yang insya Allah akan tetap menjaga Muhammadiyah pada posisi posisi moralnya sebagai kekuatan dakwah, kekuatan ormas dan bukan kekuatan politik partai. Tapi bagi Prof. Haidar berarti yang pasti bahwa pemilu adalah sebuah proses politik, bukan perang suci, bukan perang agama seperti itu, Prof. Ya, mestinya agama itu kan harus dimanifestasikan dalam banyak agama. Jadi dalam politik ya itu urusan muamalah duniawiyah ya dimensinya dimensi yang bersifat spiritual, moral dan nilai yang melandasi. Tapi tentang format politik itu urusan ijtihad di mana pilihan politik itu menjadi sah dalam kontestasi politik Indonesia yang dasarnya Pancasila. Sehingga tidak ada bahwa orang memilih partai ini lalu keluar dari perspektif keislaman, kalau memilih partai ini masuk dalam perspektif keislaman. Jadi, karena apa? Itu wilayah muamalah. Disitulah kami tetap menjaga koridor itu. Jadi sehingga betul bahwa kontestasi pemilu itu jangan dibawa pada perang politik ideologis maupun apalagi menjadi perang politik keagamaan karena nanti dampaknya juga akan luas dalam kehidupan berbangsa dan Mas Ade kayaknya di sini sudah mau masuk Jumat. Jadi kalau mau disambung nanti bisa ditelepon juga, monggo. Ya. Barangkali 1-2 pertanyaan lagi, Prof ya. Mohon izin, Prof. Ya. Mas Eko, silakan. Mas Eko, silakan. Baik, Prof. Nama saya Eko Rahmawanto, Prof, dari redaktur Porkam. Jadi sebelum pindah ke Jawa Timur itu saya lama di Jogja, lahir dan besar di sana. Bahkan rumah saya itu cuma 100 meter dari PP Muhammadiyah. Yang Negeri 1. Ya, disitulah Jalan Ciditiro. Jadi saya ini Muhammadiyah yang menyamar jadi NU. Boleh. Jadi begini, Prof. Jadi tantangan Muhammadiyah ke depan itu saya melihat kan ada revolusi multikulturalisme dan kebangkitan agama ya, religious revitalization. Jadi sebetulnya apa yang akan dilakukan oleh Muhammadiyah terkait hal ini. Yang kedua, kita lihat bonus demografi. Seharusnya Muhammadiyah diuntungkan dalam hal ini. Tapi saya melihat begini, di survei dari JA misalkan ya, saya membaca itu ada yang unik itu. Jadi tentang ulama yang dihormati tapi kurang dikenal oleh warga. Jadi ini mungkin menjadi menjadi tantangan buat bukan hanya Muhammadiyah tapi juga NU ke depan. Bagaimana caranya Muhammadiyah itu untuk menyikapi hal itu. Kan itu menarik kan karena kita harus kembali ke basis masanya, kembali ke jejaring sosialnya untuk menyikapi hal seperti itu. Itu Prof pertanyaan saya. Ya. Yang untuk yang pertama memang realitas modern abad 21 dan postmodern itu kan ada kecenderungan sebagian kelompok masyarakat yang ingin spiritualitas tanpa agama, ingin spiritualitas tanpa berbalikas misalkan. Nah, mengisi ruang kosong ini agama harus hadir dalam perspektif Islam berkemajuan, mentransformasikan nilai-nilai normatif serba dogmatis kepada realitas publik. Misalkan akhlak. Ajaran akhlak harus menjadi keadaban publik. Nah, ini proses transformasi ini harus kita lakukan. Nah, kalau kosakatanya akhlak itu kan terbatas di Muslim, tapi kalau keadaban publik itu menjadi milik Muslim. Nah, transformasi ini bisa ketemu sebenarnya. Misalkan orang kan suka terhadap kebersihan, ya ini bisa menjadi milik bersama, disiplin, ketertiban, segala macam gitu ya.
kemudian menghindari hate speech, macam-macam gitu. Nah ini harus menerjemahkan agama yang normatif dalam dimensi ruang publik. Jadi, sehingga agama itu menjadi milik bersama sebagai sebuah value yang inklusif. Nah yang kedua dalam konteks pertanyaan Mas Ade, karena waktu singkat, bonus demografis kita itu memang ini saya harus kita hadirkan dengan cara dakwah yang bersifat komunitas dan dakwah digital yang lebih luas. Ya. Jadi Muhammadiyah mulai masuk ke situ. Nah, memang ada paradoks. Ya. Tokoh Muhammadiyah memang tidak begitu banyak dikenal. Karena dua hal. Ya. Satu, tidak masuk ke era medsos secara lebih cepat, sehingga kemudian mengalami ketertinggalan. Yang kedua, karena sering terbawa oleh adagium, sedikit bicara banyak bekerja. Sehingga banyak hal positif di Muhammadiyah itu tidak tersosialisasi keluar, sehingga orang menyebut Pak Kim, peneliti dari Korea, itu Muhammadiyah itu kurang sombong. Jadi dari apa yang kisah-kisah suksesnya tidak dibagi keluar, karena dianggap dulu ya Surya itu kan. Jadi, nah, saya pikir misalkan contohnya bahwa peran inklusif Muhammadiyah di kawasan timur itu luar biasa. Nanti ke depan kita mau berbagi, sehingga anak-anak milenial itu kemudian oh iya ada learning practice yang bagus ya. Jadi ada pembelajaran yang bagus. Jadi itu Mas Eko. Ya, baik. Ya. Baik Prof, karena waktunya terbatas, sebenarnya kami ingin lebih banyak lagi diskusi dengan Prof Haidar nih. Baik Prof, terima kasih banyak dan kami juga mengucapkan terima kasih Prof atas kerjasama MOU Media Indonesia dengan Muhammadiyah. Jadi setiap hari Rabu ada satu halaman kami dedikasikan untuk Muhammadiyah. Dan hari ini misalnya ada tulisan dari Pak Muhammad Sayuti, Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Beliau menulis satu halaman Prof tentang PR Pendidikan Tinggi Muhammadiyah. Jadi terima kasih banyak Prof atas kerjasamanya Prof. Kami pun terima kasih pada media Indonesia yang dengan itu kan pikiran-pikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah menjadi jadi sama terima kasihnya. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Semoga sehat selalu dan sukses dalam menjalankan tugas Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih ya, Mas Ade, Mas Teguh, Mas Emir, dan Mas Mas Aka. Ya. Terima kasih Prof. Ya. Salam, sehat-sehat selalu Prof. Amin.